Halo guys, malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan kawan, seorang penulis puisi. Bukunya dia sudah melahirkan 3 buku. Buku pertamanya itu adalah buku puisi, agak unik memang, Paus Merah Jambu. Ya. Yang kedua buku cerpen, itu juga Rumah sudah Kawin. dengan tagline-nya Rumah Kawin. Yang lain buku apa lagi, Zen? Satu lagi? Ada Omnibus, itu kumpulan cerita dengan satu tema, Rahasia Kesaktian Raja Tua. Oh, Rahasia Kesaktian Raja Tua. Ya. Tapi ada satu lagi buku esai, Bang. Apa tuh? Esai Sastra dan Teater 954 tahun 2021. Ya. Dan yang menarik dari Zen ini, Zen Hai, dia setia di jalurnya sebagai seorang seniman. Tetapi Zen ini sampai saat ini, setelah tidak ketemu dengan gua mungkin sekitar 20 tahunan, Lama ya? dia tetap stay di jalurnya sebagai seorang seniman dan budayawan dan juga penulis. Oke, Zen. Ya. Ini gue nih lagi udah lama ya gue resah gitu lihat bangsa ini. Jadi bumi kita ini, negeri kita ini, Indonesia ini penuh dengan drama yang besar dan drama yang penuh dengan tragedi. Ya. Kita yang paling tidak bisa dilupakan itu adalah ketika munculnya tsunami di Aceh tahun 2004, Desember 2004. Setelah itu berturut-turut kita juga mengalami bencana besar, gempa. Kita juga pernah mengalami gunung meletus, Gunung Merapi, Sinabung, dan banyak lagi gunung lain yang ketika itu meletus. Dan yang lain adalah tsunami di tempat lain, misalnya di Pangandaran, di Labuan. Tetapi gue bingung ya, tragedi-tragedi itu tidak melahirkan apa-apa. Even bahkan soal terorisme, Ya. teror yang memakan korban, ada bom Marriott, ada bom Atrium Senen, Ya. penuh dengan hiruk pikuk dan berdarah-darah. Banyak, ratusan ribu orang melayang nyawanya. Tetapi kenapa dari peristiwa besar itu tidak melahirkan karya-karya besar, tidak melahirkan pembelajaran? Contoh misalnya, ketika tsunami besar, kita hanya sekejap, setelah itu kita berusaha membuat early warning system. Tetapi itu hanya bertahan beberapa lama. Setelah itu early warning systemnya yang ada di tengah laut hilang. Ya. Yang kedua, jalur escape. Ketika tsunami akan muncul, itu jalurnya dibuat, misalnya di beberapa pantai ya, itu dibuat jalur escape itu. Tetapi itu pun hanya seketika, setelah itu hilang. Dan bahkan tidak ada lagi latihan-latihan untuk warga-warga setempat. Jadi gue melihat ini, kita ini gampang melupakan tentang sesuatu hal yang sangat besar. Ya. Nah, gimana menurut lu, Jen? Ya, kalau saya sih, Bang, saya gini. Jadi kayaknya kita harus kembali ke dulu tahun 1883 ya. Itu kan ada Krakatau meletus. Itu letusan yang sangat dahsyat dan sampai ke Eropa tuh memberi pengaruh pada karya sastra di Eropa ya. Awan gelap itu berbulan-bulan namanya. Nah, itu ada seorang dari Lampung, kalau nggak salah namanya Muhammad Saleh itu, menulis syair Lampung Karam gitu. Tapi buku itu kemudian diterbitkan di Singapura. Jadi dia bercerita tentang letusan Gunung Krakatau yang maha dahsyat itu, selain Tambora ya, melalui syair panjang. Itu sekarang sudah diterjemahkan
oleh Yayasan Lontar menjadi Lampung Submerged dan terbit dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya di masa lalu upaya mendokumentasikan atau merefleksikan bencana tuh ada gitu loh. Kesadaran itu muncul dalam diri manusia Nusantara lah. Atau misalnya dalam karya sastra Witekwai misalnya, drama dari Krakatau, dia tulis itu sebagai refleksi dari bencana Krakatau tahun 1883. Tapi memang kan situasinya menurut saya di masa modern ya, makanya Tambora juga kan? Tambora itu kan juga sampai ke mana-mana abunya kan? Itu ada satu buku syair kerajaan Bima atau apa yang kurang lebih itu mendokumentasikan peristiwa itu. Tapi memang tsunami 2004 atau peristiwa bencana alam yang lain katakanlah tidak menimbulkan semacam refleksi yang mendalam atau rangsangan penciptaan karya seni untuk para seniman yang panjang ya. Ya tentu saja tahun-tahun 2004 itu muncul semacam buku antologi katakanlah gitu, misalnya Syair Mahadika Aceh yang isinya tuh syair puisi tentang tsunami Aceh dan lain-lain. Juga ketika Jogja ada gempa tahun 2006, itu juga ada kumpulan puisi tentang Jogja 5,9 skala Richter kayak gitu lah kurang lebih. Jadi aspek merefleksikan itu memang katakanlah tidak fenomenal apa yang terjadi yang kita lihat misalnya itu tadi Lampung Karam, Sair Lampung Karam. Nah menurut saya pada hari ini tuh ada, abang tadi udah sebut itu soal kita tuh gampang lupa ya. Saya kira itu banyak benarnya karena mekanisme psikologi bangsa Indonesia itu begitu, gampang melupakan agar dia bisa sintas, survive untuk hidup yang berikutnya. Jadi katakanlah bencana yang dasar, bahkan pembantaian 65, ya bukan hanya, kalau itu kan secara sistematis direkayasa untuk dilupakan ya. Sementara yang lain, ya orang lupa untuk agar hidupnya berlanjut gitu loh. Jadi aspek melupakan itu adalah sebuah mekanisme psikologi orang kita agar dia bisa sembuh gitu dan dia bisa melanjutkan hidup. Tapi dalam konteks politik kan orang boleh lupa tapi tidak orang memaafkan tetapi tidak melupakan. Nah, aspek itu yang agak berbeda. Zen, minta maaf. Bisa kursinya geser sini dikit. Ya. Jadi begitu menurut saya memang sekarang ini ya segala macam peristiwa itu datang silih berganti ya, tanpa menimbulkan itu tadi menjadi kegelisahan kita. Katakanlah ya para seniman tentu punya banyak perhatian dalam aspek yang lain, tapi dalam konteks bencana, dalam konteks tragedi politik, refleksi itu sebetulnya muncul dalam banyak karya kecil-kecil memang. Umar Khayyam menulis peristiwa 65, yang lain juga menulis itu, penulis-penulis peranakan Tiongkok menulis sisi gelap reformasi 98 misalnya, tentang pemerkosaan etnis Tiongkok dan lain-lain. Jadi aspek-aspek itu tuh sebetulnya tidak segalanya dilupakan. Ada juga yang memang membekas dalam kesadaran bangsa kita kan. Yaitu tadi trauma politik, apakah itu 65 atau 98. Ya bencana alam juga termasuk bagian yang menjadi perhitungan orang untuk berkarya. Tetapi memang katakanlah itu tadi tidak fenomenal apa yang ditulis misalnya Muhammad Saleh ketika menulis Lampung, Syair Lampung Barat. Jadi aspek momen itu menurut saya penting.
Nah tadi misalnya Bang Dadi nyebut soal itu tadi, kesadaran kita kepada bencana tuh tiba-tiba ya lupa begitu aja. Misalnya pendidikan, kewaspadaan menghadapi bencana alam. Kalau di luar kan katakan Jepang yang negara yang secara tetap gitu berhadapan dengan bencana itu, anak-anak SD itu udah biasa latihan menghadapi gempa, dan itu secara teratur dibiasakan anak-anak berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan gitu, dan mereka udah siap. Malah teknologi arsitektur rumah yang kalau ada gempa dia bisa nggak langsung ambruk tapi ada semacam per atau apa, saya pernah lihat. Jadi teknologi ilmu pengetahuan itu berevolusi atau berubah, karya seni juga karena itu tadi bencana yang menimpa kita. Jadi dalam hal ini bencana alam atau tragedi politik itu memberikan amunisi yang cukup besar untuk para seniman, untuk para ilmuwan atau para perekayasa genetik bahkan, untuk menciptakan sesuatu yang tadi yang lebih yang bisa adaptif gitu, mereka hidup di daerah yang rawan bencana. Ya, jadi maksud gue gini, apa yang gue membuat agak ironis itu adalah sebelum reformasi terjadi, ya, itu bahkan penulis-penulis sastra itu, budayawan kita, seniman kita, penulis kita, itu mereka mengambil konteks-konteks peristiwa besar itu di dalam karya-karyanya. Ya. Jadi misalnya mulai dari misalnya eranya Chairil Anwar ketika masih penjajahan, setelah itu era pasca kemerdekaan, yang kemudian misalnya dengan ada Pramudia Anantatur, ya, yang dia di Pulau Buru tetapi dia juga bersembunyi-sembunyi menulis, dan karya-karyanya itu memang karya-karya yang dalam dan besar, dan kita ketika membacanya kita sangat hati kita tuh tidak kering, ya, menyentuh perasaan dan penuh dengan nilai-nilai, ya, yang karyanya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, tatanan kehidupan kita, terutama dari sisi soal nilai, soal spirit, misalnya seperti itu. Nah, even ketika reformasi itu yang gila sekali, itu mungkin skalanya mungkin mirip dengan zaman G30 SPKI ya. Ya. Walaupun kalau dari sisi nyawa mungkin jauh, tahun 65 itu luar biasa, ya. Pembantaian orang-orang dan sebagainya. Nah, tetapi tonggak reformasi, yang namanya reformasi, setelah reformasi yang terjadi adalah bukannya koreksi. Ketika kebebasan itu diberikan, tapi kebebasannya itu tidak bermakna, ya, karena yang terjadi adalah kebebasan yang kebablasan, kebebasan yang tidak juga harus lebih taat terhadap aturan atau apapun. Dan bahkan setelah itu tidak ada lagi karya, catatan gue ya, tolong dikoreksi kalau salah ya, itu tadi nggak ada karya-karya besar. Bahkan yang kasus teroris politik, misalnya kasus teroris itu juga kan penuh dengan tragedi itu, ya, penuh dengan drama yang luar biasa secara kemanusiaan, tetapi itu pun bergeming. Kita kayaknya kering, dan itu kita melupakan begitu saja. Seperti lu bilang, mungkin kita melupakan itu untuk survive di kehidupan kita ke selanjutnya. Tetapi persoalannya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju, mereka itu luar biasa memberi konteks terhadap sebuah peristiwa. Mereka menghasilkan sebuah peristiwa, menghasilkan karya-karya besar, menghasilkan film-film dokumenter yang bagus, yang keren, yang sehingga mereka
pesannya itu adalah jangan sampai terulang lagi peristiwa yang seperti ini. Itu pesan mereka. Maka mereka membuat aturan, muncul undang-undang baru, muncul aturan baru, muncul untuk mengantisipasi. Seperti lu bilang, Jepang sadar betul bahwa negara mereka itu wilayahnya itu rawan gempa, rawan tsunami. Sejak dari TK mereka sudah diajarkan gimana menghadapi tsunami, gimana menghadapi gempa, dan mereka sangat disiplin. Tetapi di kita nggak bermakna. Peristiwa besar, tragedi yang sangat luar biasa secara kemanusiaan itu juga tidak melahirkan apa-apa. Kita benar-benar melupakan begitu aja. Bahkan yang menarik, misalnya contoh, ketika terjadi konflik bersenjata antara teroris dengan aparat kepolisian di Jalan Tamrin di depan Sarina. Apa yang terjadi? Orang malah datang berbondong-bondong ke sana. Malah menonton. Coba bayangkan ada maut, tetapi mereka malah suka mendekati maut. Misalnya seperti itu. Pemaknaannya ini seperti apa? Ini gimana menurut lo ini? Tapi memang kepekaan kita terhadap peristiwa yang tragedi ya, itu memang menurut saya nggak tahu ada masalah di mana. Tapi maksud saya begini, ilustrasi kecil ya, kalau ada satu tabrakan di jalan gitu, orang lebih senang menonton ketimbang menolong langsung tuh. Dia paling memotret segala rupa sehingga itu menjadi peristiwa di media sosial. Jadi memang kepekaan orang terhadap bencana itu ya begitu, untuk ada unsur katakanlah dalam tanda petik hiburan, orang ingin menikmati hiburan secara langsung gitu. Peristiwa bom, saya ingat misalnya kerusuhan 98 zaman kita ditiras dulu kan, itu orang menonton, bukan hanya menonton tapi melakukan aktivitas penjarahan dan pembakaran, dan selebihnya orang menonton, polisi menonton. Jadi tidak mencegah tindakan anarkis seperti itu agar tidak berlanjut. Jadi memang ada kesenangan orang menonton penderitaan orang lain. Itu buat saya problem masyarakat itu salah satunya. Ya, ironis kan itu. Iya, kan? jadi sesuatu yang menimbulkan tragedi justru dalam tanda petik itu menimbulkan kesenangan orang menonton penderitaan orang lain. Ya, ini persoalannya kenapa itu terjadi? Artinya gini, di zaman sebelum reformasi atau di zamannya baby boomers, generasi baby boomers, itu mereka gampang sekali menolong. Ya, mereka sangat partisipatif, proaktif. Kalau berkaitan dengan penderitaan orang atau apa, ada yang kecelakaan atau apa, mereka langsung menolong, segera menolong, tidak menonton. Bahwa ada yang menonton pun iya, tetapi umumnya itu cepat sekali untuk melakukan itu. Artinya adalah kesetiakawanannya itu juga besar, sifat berempatinya juga besar, saling gotong royong yang sangat besar. Tetapi ketika kesini-sini, kenapa itu menghilang? Kenapa itu seperti itu? Artinya kalau dikaitkan misalnya dengan, ada nggak kaitannya, misalnya ini juga ada kaitannya dengan kita mulai miskin dengan para budayawan. Kita dulu itu kita ada Umar Khayyam, banyak sekali kita bisa sebutin, ada Taufik Ismail, ada Sapardi, ada Khairil Anwar, ada misalnya si Rendra, banyak sekali kita bisa sebut. Tetapi setelah generasi mereka, ada Sapardi Djoko Damono, setelah era itu lenyap. Dan apakah pengaruh ini mempengaruhi enggak sehingga kekeringan ini berkaitan dengan makin tidak adanya budayawan atau para seniman? Saya mau ngorek yang abang sebut tadi ya, ketidakpedulian masyarakatnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di
sekitar atau katakanlah ya bencana atau kecelakaan. Saya mengikuti sebuah akun Instagram kelompok anak muda hari ini yang kerjanya itu membersihkan sampah di sungai. Iya, Pandawa. Itu buat saya luar biasa. Jadi semacam inisiatif orang, mereka tidak menuntut pemerintah untuk mengerjakan itu. Jadi mereka mengambil alih inisiatif mengerjakan sesuatu yang harusnya itu kan petugas kebersihan, tapi mereka membebas itu. Ya kita kerjakan saja. Apakah itu menyelesaikan persoalan di hilir atau di hulu, itu bukan yang harus dipertanyakan, tapi ya mereka mengerjakan apa yang ada di depan mata. Jadi aspek penanganan langsung yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, satuan kecil masyarakat, menurut saya itu muncul di desa-desa juga. Misalnya ada sekelompok teman-teman di Molo di Nusa Tenggara Timur, itu mengerjakan semacam ini, bukan hanya budidaya tanaman lokal, menghidupkan kembali padi lokal, kemudian tanaman, bagaimana cara merawat sorghum gitu supaya menjadi makanan yang berkelanjutan. Jadi ada aspek-aspek inisiatif lokal yang menurut saya itu harus diperiksa satu persatu. Di desa di luar Jawa itu muncul inisiatif orang merawat hutan, memuliakan padi lokal. Agar saya beberapa waktu lalu ke Tasikmalaya, ada daerah namanya Jatiwaras, sebuah kecamatan di selatan kota Tasikmalaya, yang di situ ada sekelompok tani yang salah satu perhatian mereka adalah memuliakan padi lokal, Pak. Jadi mereka berhasil mempertahankan belasan varietas padi lokal yang di tempat lain nggak ada. Jadi inisiatif itu menurut saya juga banyak sebetulnya terjadi atau dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kecil yang mereka tidak peduli lagi itu apakah ini tugas pemerintah atau bukan. Ya mereka mengerjakan itu sebagai kebutuhan mereka untuk bertahan, untuk berbagi kepada masyarakat yang lain. Jadi aspek itu menurut saya muncul, ya kita harus periksa satu persatu ya. Nah, kalau soal apakah kekeringan ini, Bang Dari menyebut kekeringan, itu ada pengaruhnya karena minimnya atau menyurutnya peran budayawan dalam masyarakat kita. Saya kok jadi agak apakah memang budayawan itu menentukan sebuah perilaku masyarakat Indonesia ya? Iya, tentu saja bahwa dalam dunia kebudayaan tuh ada tokoh-tokoh di masa lalu yang memang penting untuk dicatat, tadi sudah disebut itu. Tapi kan ya peran mereka memang menjaga itu menara gading ya istilahnya. Dan di bawah yang terjadi kan lain lagi, ketika generasi Hairil Pramudia itu kan generasi yang tidak bisa disalin ya, tidak bisa diulang. Itu satu masa yang menurut saya sangat unik dalam sejarah Indonesia modern. Abad 20 melahirkan Soekarno, melahirkan Cipto Mangunkusumo, melahirkan Hatta, Syahrir, di sisi senimannya Sujoyono, Hairil Anwar, Pramudia. Jadi satu generasi yang itu nggak bisa diulang hari ini gitu loh. Nah, generasi seniman atau budayawan hari ini sebetulnya tugasnya menurut saya ya mereka melakukan pekerjaan yang lebih kecil ya orientasinya. Kalau dulu kan generasinya Hairil itu ingin menjadi semacam katakanlah pembaharu dari sastra Indonesia pada masa itu. Revolusi membuat mereka bergerak cepat gitu. Hairil itu masa hidupnya singkat, di Jawa cuma 7 tahun ya. Tapi dia berhasil melahirkan satu jenis puisi Indonesia modern yang sangat berbeda dari sebelumnya, dan itu menjadi cetak biru dari puisi Indonesia modern terus sampai hari ini. Jadi satu masa yang menurut saya sangat unik itu tadi revolusi Indonesia. Ada Pramudia, ada